Salam. Kali ini saya ingin membagikan rema tentang ini ya, pengalaman pribadi atau mungkin juga yang lainnya. Eh, Pengalaman pribadi yang dulu awal-awal ya, ketika menjadi seorang pengikut Kristus atau Kristen gitu aja ya, dan tidak perlu untuk memperdebatkan tentang apa itu Kristen atau apa gitu, dari mana asal-usul kata Kristen dan lain sebagainya. Eh, ini pengalaman pertama kali, mungkin juga ada beberapa orang yang juga mengalami pengalaman yang sama. Seringkali ketika kita mengalami apa ya, pencobaan gitu kan, pergumulan gitu, itu seringkali kita dihadapkan atau diberikan suatu bentuk eh, nasihat ya, dalam kata baiknya dari teman-teman, bahwasanya carilah dahulu kerajaan Allah gitu, maka semuanya akan ditambahkan. Cuma permasalahan yang sini, ketika kita sudah apa ya, istilahnya sudah menjadi ya, kita merasa kita benar-benar sudah menjadi orang Kristen gitu, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah melakukan ibadah gitu tiap minggu, bahkan sudah menjadi pelayan Tuhan, tapi tetap aja statement yang diberikan oleh rekan-rekan kita gitu, kita bukan menyalahkan ya, cuman untuk mengkoreksi ya diri sendiri aja dulu, untuk mengkoreksi diri apakah benar bahwasanya kita belum mendapatkan kerajaan Allah gitu. Sampai-sampai saya harus beli buku ini. Nanti ini juga saya akan berbagi ya, apa isinya gitu. Sangat menarik untuk membedah buku atau doktrin misalnya seperti itu aja ya, apa itu tentang kerajaan Allah gitu. Tapi sebenarnya bukan di situ sih, sampai harus menulis apa benar sih gitu. Kita belum, orang-orang Kristen yang sudah masuk Kristen, sudah baca Alkitab, sudah berpuasa, sudah sering berdoa, sudah tiap minggu sudah ke gereja, sudah melakukan pelayanan, tapi belum mendapatkan kerajaan Allah. Dalam artian mungkin ya apa ya, benar nggak sebelum kita menyatakan statement itu gitu kepada orang lain, itu kita sudah tahu yang namanya kerajaan Allah itu seperti apa gitu. Bukan secara teoritis tentunya. Kalau secara teoritis ya, kerajaan Allah itu kerajaan yang ada dua ya, yang ada di surga dan ada di bumi. Yang ada di bumi maksudnya ya kita sebagai jemaat Kristus gitu kan, perundang-undangannya ada di kitab Injil seperti itu kan, dan Yesus sebagai raja, segala raja seperti itu. Tapi intinya sih bukan di situ. Langsung aja ke intinya, bahwasanya kalau kita sudah berada di kerajaan Allah gitu loh, ya kita nggak usah lagi memberikan statement ke orang lain, wah lo harus cari kerajaan Allah dulu, jangan kayak gitu ya kan. Justru bagaimana statement yang kita harus keluarkan gitu, kita sudah berada di kerajaan Allah ini ya kan. Lalu kenapa kok kita belum mendapatkan apa yang belum dijanjikan sama Allah gitu. Seharusnya itu yang harus lebih kita perdalam gitu, kita cari jawabannya gitu. Bukan lagi mencari kerajaan Allah, carilah dulu kerajaan Allah, baru segala sesuatunya ditambahkan. Bukan lagi itu. Yang harus kita pikirkan adalah kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, kita sudah menemukan kerajaan Allah, kita sudah berada di dalam kerajaan Allah gitu. Tapi kenapa kita belum mendapatkan apapun gitu loh ya kan. Dan di sini saya mulai mendapatkan, coba kita baca di kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai. Jadi ini jawabannya ya, yakni di kitab Yakobus pasal 5 ayat 7, bersabar dalam penderitaan itu dari berikutnya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan gitu. Jadi ya intinya itu dulu, kalau kita sudah berada di kerajaan Allah gitu loh ya kan, dan kita belum mendapatkan apa yang kita doakan gitu loh. Kan ada yang ayat mengatakan di Matius ya, carilah maka akan aku beri, ketoklah maka akan aku pintu, akan aku buka, seperti itu kan. Di kitab Matius pasal 6 ayat 7 ya kan, tentang hal pengabulan doa gitu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu gitu loh ya kan. Ya setelah kita berada di kerajaan Allah, saya kira kita sudah nggak jangan lagi mengeluarkan statement ke sesama saudara kita gitu, untuk
cari dulu kerajaan Allah gitu loh. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan, bukan untuk lagi, tapi lebih karena bagaimana segala sesuatunya itu akan ditambahkan gitu loh. Selain yang ada di Matius ini ya seperti yang di Yakobus itu, di kitab Yakobus pasal 5 ayat 7, yaitu bersabar gitu dalam menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Dan untuk ayat berikutnya kita mungkin bisa baca di Ibrani 6 ayat 15 ya. Ibrani pasal 5 ayat 15, kitab Ibrani pasal 6 ayat 15. Abraham menantikan dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya, apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi intinya di situ sih. Sekali lagi mungkin ini sharing pribadi kepada sama teman-teman ya kan. Jangan lagi kita mengeluarkan statement ketika saudara seiman kita mengatakan belum dikabulkan doanya, kemudian cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kerajaan Allah, dan selalu itu yang statement yang kita katakan gitu. Tapi kita harus sama-sama tahu bahwasanya kita semua sudah berada di dalam kerajaan Allah gitu. Ketika kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, maka statement yang kita harus keluarkan bukan lagi statement ya kan, tapi nasihat yang harus kita berikan ya. Bukan lagi dikeluarkan, tapi kita berikan ya kan ke sesama saudara kita ya kan. Ini untuk bersabar gitu, menantikan apa yang dijanjikan oleh Allah gitu. Sebab kita sudah berada di dalam kerajaan Allah gitu. Itu saja mungkin buat teman-teman, mungkin pemahaman kalian jauh lebih banyak daripada saya yang masih baru gitu kan membaca Alkitab. Tapi yang saya dapatkan saat ini adalah itu. Terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.